Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, setiap peringatan HUT RI, mata seluruh rakyat Indonesia pasti tertuju kepada Istana Merdeka di Jakarta. Sebab di tempat tersebut selalu dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi yang diinspekturi langsung oleh Presiden Indonesia dan dihadiri sejumlah tokoh penting serta perwakilan negara sahabat. Semua stasiun televisi pada waktu yang bersamaan pasti menayangkan acara peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran Sang Merah Putih oleh Paskibra yang merupakan putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia. Tapi sobat pasti ada yang bingung mengenai Istana Negara dan Istana Merdeka. Apakah keduanya berbeda atau keduanya merupakan tempat yang sama? Lalu ada berapa sih Istana Negara di Indonesia? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, Istana Negara. Istana Negara merupakan pusat kegiatan pemerintahan Indonesia. Istana ini lebih difokuskan untuk kegiatan resmi kepresidenan, yakni sebagai kantor resmi kepresidenan. Berbagai acara resmi kenegaraan diselenggarakan di istana ini, antara lain pelantikan pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah dan rapat-rapat kerja nasional, kongres nasional dan internasional, jamuan kenegaraan, dan sebagainya. Istana ini terletak di Jalan Veteran dan masih satu komplek dengan Istana Merdeka yang berada di selatan gedung Istana Negara. Meskipun berada dalam satu komplek, namun kedua istana ini berbeda loh sobat. Istana Negara menghadap ke Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepat menghadap ke Taman Monumen Nasional atau Monas. Istana Negara identik dengan patung pemanah di depannya, sedangkan Istana Merdeka identik dengan lapangan luas beserta air mancur dan tiang bendera yang digunakan sebagai tempat upacara detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus. Menariknya, Istana Negara pada awalnya merupakan kediaman pribadi milik konglomerat Belanda bernama J.A. van Bram. Bangunan tersebut kemudian dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1820 sebagai tempat pusat pemerintahan sekaligus kediaman resmi Gubernur Hindia Belanda saat di Batavia. Pada masa Hindia Belanda, istana ini dikenal juga dengan Istana Reewis karena istilah ini dinilai mulai sesak untuk kegiatan pemerintahan. Maka pemerintah kolonial pun memutuskan untuk membangun istana baru di selatan istana ini yang bernama Istana Koningsplein atau dikenal juga sebagai Istana Gambir. Kini istana tersebut dikenal sebagai Istana Merdeka. Sejumlah peristiwa penting pernah terjadi di istana ini, diantaranya yakni pemberlakuan kebijakan tanam paksa pada pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch serta penandatanganan perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Yang kedua, Istana Merdeka. Halaman istana ini tiap tahun selalu menjadi pusat perhatian rakyat dari seluruh Indonesia. Sebab di tempat tersebut dilangsungkan upacara peringatan detik-detik proklamasi setiap tanggal 17 Agustus. Istana Merdeka terletak satu komplek bersama Istana Negara, Gedung Bina Graha, Wisma Negara, dan kantor Kementerian Sekretariat Negara. Istana ini dibangun pada tahun 1873 masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon dan selesai pada tahun 1879 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsberge. Istana ini dibangun usai Istana Reewis yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan kolonial dinilai terlalu sesak pada masa kolonial. Istana ini disebut sebagai Istana Koningsplein. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Istana Gambir lantaran banyaknya tumbuhan gambir di halamannya. Sejumlah peristiwa bersejarah pernah terjadi di Istana Merdeka, diantaranya yakni penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949 dan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama kali pada 17 Agustus 1950. Sejumlah presiden tercatat pernah tinggal di istana ini, diantaranya yakni Presiden Soekarno, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden Soeharto, B.J. Habibie, dan Megawati lebih memilih mendiami kediaman pribadinya, sedangkan Presiden Joko Widodo lebih sering tinggal di Istana Bogor daripada Istana Merdeka. Selain digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi, Istana Merdeka juga bisa digunakan untuk sejumlah kegiatan kenegaraan, diantaranya upacara penyambutan tamu kenegaraan, penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat, pelantikan para menteri kabinet, dan sebagainya. Yang ketiga, Istana Bogor.
Istana Kepresidenan Bogor terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 Bogor, Jawa Barat. Istana ini terkenal dengan rusa-rusa yang banyak berkeliaran di halaman istana. Istana ini dibangun pada tahun 1744 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Istana ini dinamai dengan Istana Buitenzorg sesuai dengan nama kota Bogor pada masa kolonial. Pada awalnya, istana ini difungsikan sebagai tempat istirahat bagi gubernur jenderal dan pejabat tinggi lainnya yang jenuh dengan kondisi Batavia yang panas dan mulai padat. Istana ini sempat mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada tahun 1834 dan harus direnovasi total yang selesai pada tahun 1850. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia, istana ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan hingga kini dijadikan sebagai salah satu istana kepresidenan Indonesia. Sejumlah acara resmi kenegaraan pernah digelar di istana ini, salah satunya yakni konferensi APEC pada tahun 1994 silam yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Yang keempat, Gedung Agung. Istana Kepresidenan 1 ini berada di daerah istimewa Yogyakarta. Bangunan seluas 43.585 meter persegi ini berada di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di ujung selatan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gondomanan. Bangunan ini dinamai Gedung Agung atau Gedung Ageng sesuai dengan kondisi bangunannya yang besar dan megah serta digunakan oleh pejabat tinggi. Gedung Agung mulai dibangun pada tahun 1824 atas prakasa Residen Yogyakarta ke-18 Anton Hendrik Smiseirat. Pembangunan Gedung Agung sempat tertunda akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan baru selesai pada tahun 1832. Bangunan ini juga sempat ambruk karena gempa bumi pada 1867 dan selesai dibangun kembali pada 1869. Pada tahun 1946 hingga 1949, Ibu Kota Negara Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Gedung Agung kemudian digunakan sebagai Istana Presiden, sementara Wakil Presiden tinggal di gedung yang kini menjadi Korem 072 Pamungkas. Sama halnya dengan Istana Kepresidenan lainnya, Gedung Agung kini juga difungsikan sebagai kantor dan kediaman resmi Presiden Indonesia. Selain itu, gedung ini juga digunakan untuk sejumlah acara kenegaraan seperti penyambutan tamu negara dan acara penting lainnya. Yang kelima, Istana Cipanas. Selain Istana Bogor, di Jawa Barat ada Istana Kepresidenan lainnya, yakni Istana Cipanas. Istana ini berada di kaki Gunung Gede, tepatnya di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Luas bangunan utama Istana Cipanas hanya sekitar 7.760 meter persegi, sementara luas keseluruhan kompleks istana yang mencapai 26 hektar digunakan sebagai taman dan kebun bunga yang asri. Pada awalnya, istana ini adalah kediaman resmi seorang tuan tanah Belanda. Kemudian, oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, gedung ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal. Sementara pada masa pendudukan Jepang, gedung ini juga digunakan sebagai tempat peristirahatan petinggi militer Jepang saat dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini ditetapkan sebagai Istana Kepresidenan dan digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi Presiden, Wakil Presiden beserta keluarganya, seperti halnya Camp David di Amerika Serikat. Pada 2011 silam, Istana Cipanas menjadi perhatian publik sebab istana tersebut menjadi lokasi pernikahan putra Presiden SBY, Edi Baskoro Yudhoyono, dengan Siti Ruby Alia Rajasa, Putri Hatta Rajasa, Menko Perekonomian saat itu. Yang keenam, Istana Tampak Siring. Istana ini adalah istana kepresidenan pertama yang dibangun setelah Indonesia merdeka dan lokasinya di luar Jawa. Istana ini dibangun atas prakasa Presiden Soekarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan yang cocok bagi Presiden, Wakil Presiden, serta tamu negara dengan suasana yang sejuk dan jauh dari keramaian kota. Istana ini berada di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Istana yang diarsiteki oleh R.M. Sudarsono ini mulai dibangun bertahap pada 1957 dan selesai secara keseluruhan pada 1963. Hingga kini, Istana Tampak Siring masih dipakai sebagai tempat singgah Presiden, Wakil Presiden, tamu negara beserta keluarganya ketika sedang berada di Bali. Nah, itu tadi sobat, 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya juga berencana akan membangun istana kepresidenan di Papua. Kabarnya sudah disediakan lahan seluas 5 hektar di daerah distrik Muratami, Kota Jayapura, tak jauh dari perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Pembangunan istana tersebut pada awalnya akan dimulai digarap pada tahun 2020. Namun akibat pandemi COVID-19, rencana pembangunan istana tersebut harus tertunda. Selain itu, pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah antara Penanjam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara pasti juga akan mempersiapkan istana baru di pusat pemerintahan baru Indonesia tersebut.
Gimana menurut sobat? Keren-keren gak istana kepresidenan kita? Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Albi undur diri. Inilah Intai Info Santai.